Bang Farhad kemarin ada pertemuan juga bareng Bang Adi dengan Pak Jokowi seperti apa? Kemarin pertemuan itu hanya kita dimintain pendapat apakah restoratif justice itu akan diberikan selanjutnya. Kemudian hasil hari ini dan kemarin kita sampaikan bahwa hampir seluruh relawan kan tidak hanya pelapor Pak Jokowi tapi yang berjuang itu menganggap bahwa dia tidak perlu, karena bagi kami dengan di SP3-nya kasus Egy Sujana kan minta maaf nih, berarti udah tamat. Artinya pelaku utama dari semua itu adalah Egy Sujana. Bahkan pengakuan Rustam bahwa yang nyuruh mengatakan itu adalah Egy Sujana. Jadi yang lain saya harap sudah bersadar, mereka sudah terpenjara dalam kondisi saat ini. Karena ada sebagiannya yang mau pergi umroh tapi nggak bisa karena dicekal. Ya, nah jadi saya memang menyarankan agar mereka cepat-cepat saja, ayo ke Solo, minta maaf. Karena mumpung Pak Jokowi membuka pintunya, menerima siapa aja minta maaf. Nah, tapi masih gengsi. Hari ini saya bertemu dengan Tipa dan Refli Harun. Mereka mengatakan nggak mau restoratif justice, mintanya kalaupun terjadi restoratif justice, Pak Jokowi yang ke Jakarta dan Pak Jokowi minta maaf kepada mereka. Nah, di sini saya melihat hukum itu tegak, bukan karena mereka dikriminalisasi, tapi mereka merasa, wah, diketahui gua tamat nih. Mereka malu mengikuti jejak daripada Egy Sujana yang terang-terangan minta maaf tapi malu-malu. Nah, itulah yang inti pernyataannya, tidak mungkin terjadi salaman kalau tangan itu digenggam. Jadi dengan SP3-nya atau minta maafnya Egy Sujana, berarti ijazah Pak Jokowi asli. Dan Egy Sujana takut masuk penjara. Dan Rustam mengatakan dia dijerumuskan oleh Egy Sujana. Gitu. Gengsi tinggi Bang Odi ya? Buat pasar 2 gengsi tinggi. Gengsinya tinggi sekali, jelas itu ya kan. Sampai sekarang pun juga kan mereka kan tetap. Apalagi tadi kan udah ketemu juga udah. Aku satu pertanyaan boleh? Ya boleh. Yang sakit jiwa nih siapa sih? Yang sakit jiwa, publik bisa menilai siapa yang sakit jiwa gitu kan. Yang jelas selama ini Pak Jokowi ini ya dengan apa katakanlah ya dipukul pipi kiri, pipi kanan ya, dihajar sana hajar sini, tapi beliau itu tetap mengedepankan yang namanya adalah tali persaudaraan. Termasuk pengacara juga sakit jiwa. Kenapa? Sekarang Egy Sujana melaporkan pengacara ya. Iya. Betul nggak? Siapa yang sakit jiwa Bang? Aku butuh. Ya lawyer yang terlibat di situ, bayangkan ya. Egy Sujana, panutan mereka, profesor mereka melaporkan pengacaranya dulu gitu. Gara-gara dibilang tuyul kan? Iya. Yang sakit siapa Bang? Ya itulah mereka semua. Teriak sakit. Tapi kenapa pembuktian ijazahnya itu sampai naik sampai ke persidangan gitu? Nah, kan saya bilang tadi, karena begini ya, biar bagaimanapun ya, ini harus dibuka di ruang publik. Dari yang namanya Sugi Nur, terus Bambang Tri, ya kan, yang merupakan guru besar mereka yang dilanjutkan oleh TPUA kemarin, ya kan, terus dilanjutkan juga yang tadi mau jadi saksi ahli yaitu Rismon, kemudian Roy Suryo, sekarang berubah menjadi klaster 2 ini yang semakin getol ya untuk bisa bagaimana membuat opini publik ya sehingga tercerah-berai yang ada di lapisan paling bawah ini. Inilah yang kita inginkan, bahwasannya di ruang publik ya, di pengadilan itu secara terang benderang bahwasanya ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan kepada masyarakat. Ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh palsu oleh mereka. Jadi mereka siap-siap saja nanti masuk ke dalam penjara. Tambahan sedikit ya. Ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan ini nanti ini adalah peradilan sangat mudah. Ya. Karena UGM tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui, persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan, di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak, ya kan waktu kita gugat di perdata kan melibatkan termasuk Pak Jokowi juga termasuk turut tergugat, kemudian UGM, Kapolri, tapi mereka nggak hadir. Roy Suryo, kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Nah, mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menahan agar mereka tidak banyak ngomong lagi. Karena selama mereka tidak ditahan,
Sampai sekarang Egy Sujana aja kemarin minta maaf masih ngoceh-ngoceh. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Egy Sujana, dia malu menyangkut harga dirinya dia. Ya udahlah, tapi yang penting Egy Sujana datang ke Solo minta maaf, KO 100-0 menang Andi Aswan. Bang, ini menarik Bang. Pak Ani, ini menarik ya. Ya. Terkait seperti tadi tidak ada kata RJ. Ya, kan? Memang berbalik dengan Rajure bagaimana akan maju tanpa ada dua orang itu. Ya kan, karena dia di belakangnya masyarakat. Melihat itu kan berbalik dengan. Nah, pertanyaan satu gini, masyarakat yang mana? Ya kan? Ini harus jelas juga karena mereka ini selalu berlindung dari kata-kata masyarakat ya. Yang jelas adalah membodohi masyarakat, membuat polarisasi di bawah di masyarakat itu gitu ya. Kalau kita bilang RJ ya kan, untuk mereka teroris ini tidak ada kata RJ buat kita. Seluruh relawan bersepakat untuk itu semua ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang klaster 1 mau mengadakan RJ, itu tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 juga pelapor dari relawan. Bang, kemarin juga saya mau wawancara salah satu. Ya. Yang mau disebutin. Ya. Ini dia awalnya dari belakangnya. Ya. Katakan kalau lapor